Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, seperti yang kita ketahui bahwasanya ajaran Islam itu bukan hanya mengatur ubudiyah kepada Allah saja, namun Islam juga menekankan ubudiyah antar manusia. Istilah Al-Quran, Islam tidak hanya menekankan hablum minallah, tetapi Islam juga memperhatikan serius adanya kebaikan hablum minannas. Lah, hablum minannas ini berarti bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus menjalin kebaikan antar teman, karena ini bagian dari hablum minannas. Ibu bapak sekalian, seringkali kita ini berteman, tetapi teman itu tidak pure. Kadangkala kita berteman itu bila ketika kita membutuhkan dengan dia. Sementara kalau sudah tidak butuh, kita tidak terlalu akrab dengannya. Istilahnya habis manis sepah dibuang. Begitu pula sering kita berteman, namun pertemanan kita ini tidak pure. Ada tendensi-tendensi, sehingga perlu ditata kembali bagaimana seharusnya kita berteman. Satu yang harus ditata, berteman itu menurut hadisnya Nabi adalah lillahi ta'ala. Ini indikator kita menjadi teman yang sejati, berteman karena Allah. Yang kedua, mau menerima dan mau diterima saran orang lain, mau memberikan saran kepada orang lain, dan mau pula menerima saran dari orang lain. Ini indikator. Terkadang kita ini senang mengonter orang lain, menghantam orang lain. Namun ketika kita dikonter, diberikan saran, kadang-kadang kita sinis dengannya. Ini kadang-kadang kita pertemanan seperti itu. Ibu bapak sekalian, memang memberikan saran pun tidak asal memberikan saran. Kita harus tahu kondisinya dan disampaikan dengan cara bijak. Artinya kita berikan saran kalau memang salah, tapi dengan cara individu. Jangan sampai memberikan saran di hadapan publik, nanti akan beda arti. Kebenaran itu bila salah pasang, seringkali kebenaran itu salah arti. Berarti apa? Kita harus pandai memilih waktu, tempat di mana kita memberikan saran sehingga yang bersangkutan tidak salah arti. Lah, kita berteman kadang-kadang justru sebaliknya. Merasa puas kalau sudah mampu menghantam orang lain. Inilah yang harus kita tata kembali, ibu bapak sekalian. Dan tidak jarang kadang-kadang kita pertemanan tidak pure lagi. Sering kita berteman tapi SMS, senang melihat teman susah. Kita juga sering susah melihat teman senang. Ini namanya paradok dengan definisi teman. Kita berteman tetapi seringkali merasa susah kalau orang lain mendapatkan kesenangan. Sebaliknya senang kalau teman mengalami kesusahan. Semacam inikah yang namanya pertemanan. Islam menganjurkan agar kita ini berteman karena Allah. Artinya kalau memang teman kita mendapatkan kenikmatan, harus kita paksakan diri untuk kita senang terhadap informasi tersebut. Kalau kita merasa susah, namanya paradok. Dan inilah yang dinamakan bagian dari sifat munafik.
Ibu bapak sekalian, sekali lagi ini harus kita tata. Pertemanan yang utuh menyebabkan kelompok itu utuh. Kalau sudah kelompok utuh, masyarakat utuh. Kalau sudah masyarakat utuh, bangsa negara ini utuh. Tetapi kalau dari pertemanan ini sudah sikut kanan, sikut kiri, menghantam orang kesana kemari, yang kita hantam teman kita sendiri, pada saat itu terjadilah bintik-bintik perpecahan dalam sebuah komunitas. Kalau sudah komunitas kecil pecah, akhirnya merambat masyarakat menjadi pecah, dan pada finalnya negara kita juga terjadi perpecahan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Berarti apa? Mari kita sekali lagi jangan sampai mempunyai definisi, kalau saya memberikan kebaikan, apa yang akan ia berikan kepada kami. Ini harus kita rubah. Ini harus dirubah. Kalau saya memberikan sesuatu yang positif, apa dia mampu membalas saya sesuai yang kami berikan kepada dia. Akhirnya kita enggan memberikan sesuatu yang baik kepada teman. Karena apa? Karena merasa merugi. Padahal tidak, para bapak, para ibu sekalian. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jikalau kalian berbuat baik kepada teman, hakikatnya perbaikan baik. Hakikatnya kita telah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Jikalau kita ini berbuat yang tidak baik kepada teman, hakikatnya berbuat baik kepada hakikatnya dia berbuat kejelekan kepada dirinya sendiri. Jadi mindset ini kan sering kita miliki. Apa untungnya kalau saya memberikan kepada teman seperti ini? Apa bisa dia membalas kebaikan seperti saya membuat berbuat kebaikan kepada dia? Ingat sekali lagi, jikalau sekali lagi kita berbuat positif kepada teman, maka percayalah hakikatnya positif itu kembali kepada diri kita. Begitu pula sebaliknya, kalau kita memberikan negatif kepada teman, hakikatnya membuat negatif kepada diri kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Demikian, mudah-mudahan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.